Ya, semua kita akan menikmati sajian ilmu di kajian Ramadan bersama dengan Takia yang akan disampaikan guru kita Al-Ustaz Abdul Rahman Zakir Hafidhullah Ta'ala dengan tema Starting Small Steps of Goodness. Kepada Ustaz, kami persilahkan. Fayattafadhol Masykur. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah bihi al-ghummah wa jahada fi Allah haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin wa tarakana 'ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في. Hadirin hadirat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah berjumpa secara virtual di penghujung Ramadan yang mana sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Di detik-detik perpisahannya kita alhamdulillah Allah masih berkesempatan untuk menyempatkan mendengarkan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW dalam majelis yang semoga Allah berkahi ini. Di lain tidak bukan karena kebutuhan kita kepada ilmu agama. Karena kebutuhan kita kepada ilmu agama melebihi kebutuhan kita kepada makanan minuman. Karena makanan minuman hanya menjadi penegak bagi jasad, sedangkan ilmu agama adalah penegak bagi ruh. Dan di penghujung akhir Ramadan ini, kita akan membahas berkenaan dengan starting uh, s- small steps of goodness. Memulai langkah-langkah kecil daripada kebaikan. Yang kita tahu bersama hadirin Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak kebaikan-kebaikan pada dasarnya yang kita lakukan di bulan Ramadan sebenarnya adalah kebaikan-kebaikan sederhana dan kecil. Karena memang Ramadan adalah bentuk habit terbaik. Bila ada penelitian yang menyatakan bahwa seorang membutuhkan 30 hari atau 40 hari untuk memulai habit yang baru agar konsisten untuk dilakukan di beberapa bulan setelahnya, maka umat Islam telah terdidik dengan adanya bulan Ramadan. Kita memulai habit-habit yang baru yang tidak kita kerjakan sebelum bulan Ramadan, dan kita mulai meninggalkan kebiasaan yang buruk, habit-habit yang buruk yang kita lakukan di bulan sebelum Ramadan, hingga akhirnya kita bisa memaksimalkan untuk tidak melakukannya lagi pasca bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang menentukan habit. Bulan Ramadan adalah bulan yang menjadikan orang untuk menjadi bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulannya kemenangan. Bulannya bagi mereka yang ingin merubah diri mereka. Dia menjadi starting point sekaligus juga turning point. Karena Allah telah mensuasanakan sedemikian rupa sehingga suasana hati kita, suasana ibadah kita, suasana kita dalam dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah dan sangat Allah mudahkan kita untuk beribadah dan sangat mudah untuk meninggalkan kemaksiatan di bulan-bulan ini. Dan tidaklah Allah jadikan bulan Ramadan kecuali sebagai bentuk bagian daripada leverage kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah mengatakan, "Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sehingga tujuan akhir daripada bulan Ramadan adalah untuk menjadikan kita bertakwa, menjadikan gelar takwa diraih dari madrasah Ramadan, dari University of Ramadan, dari sekolah yang bernama Ramadan. Karena pendidikan selama 30 hari lamanya, selama 29 hari lamanya, mampu menempa kita menjadi pribadi yang tidak boleh mentaati hawa nafsu, tapi menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Karena pada dasarnya kita bisa menahan hawa nafsu untuk tidak makan dan minum dan menjauhkan hal-hal pembatal puasa dan pembatal pahala puasa selama belasan jam. Dan ternyata hawa nafsu demikian. Sifat hawa nafsu adalah dikekang. Dia tidak boleh kita beri ruang untuk kita turuti. Dia tidak boleh kita beri panggung untuk kita fasilitasi. Dia tidak boleh kita beri posisi untuk mengendali kita. Karena suatu waktu kita berikan posisi hawa nafsu, maka kita kalah.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di antara manusia ada yang mengikuti sebagian hawa nafsunya dan pada dasarnya dia telah menyembah hawa nafsunya. Man, man ja'ala, siapa yang menjadikan pada dasarnya hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tuhannya. Ilahahu hawa. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Sehingga orang yang menuruti hawa nafsunya, dia akan mencari-cari pembenaran dari ilmu yang Allah berikan kepadanya untuk membenarkan hawa nafsunya. Dan demikianlah memang, karena memang Allah yang menyatakan wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah menyesatkan dia di atas ilmu. Sehingga kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat dapat menyesatkan kita, dan justru malah menjadikan kita membenarkan atas hawa nafsu yang kita kerjakan. Wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala qalbihi wa sam'ih. Dan Allah tutup pada dasarnya hati mereka dan pendengaran mereka. Sehingga mereka tidak bisa dapat lagi mendengarkan kebenaran, tidak dapat lagi melihat kebenaran. Meskipun kebenaran di depan mata. Itulah ketika hawa nafsu menjadi bagian yang kita fasilitasi, maka kita akan disetir olehnya. Makanya saya sering mengatakan bahwa di bulan Ramadan ini justru menjadi bulan kita mengikat kencang-kencang hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu yang paling sederhana kita lakukan adalah melakukan tabzir. Betapa sering kita melakukan tabzir selama bulan Ramadan. Kita membeli takjil misalkan, yang padahal tidak kita makan. Kita beli sesuatu yang tidak kita makan, padahal yang kita makan hanya sedikit, tapi tidak juga kita berikan ke orang lain. Maka ingatlah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, talabu fudulid dunya uqubatun aqaballahu bi ahla tauhid. Mencari kelebihan dunia yang padahal dia tidak membutuhkannya, itu adalah hukuman yang Allah. Sehingga tatkala kita membeli sesuatu yang ternyata kita tidak butuhkan, misalkan orang punya rumah satu, dia beli satu, yang padahal dia gunakan untuk diri dan keluarganya satu rumah, tapi sisanya tidak digunakan untuk bisnis juga, hanya untuk koleksi saja, maka ini adalah hukuman bagi dia. Tapi ada orang punya 100 rumah, semuanya dipakai, semuanya bermanfaat, semuanya dikos-kosin, semuanya dibisniskan, maka itu tidak menjadi hukuman baginya. Jadi harta akan menjadi hukuman bagi kita tatkala kita memilikinya tanpa kita tahu kegunaannya, tanpa kita tahu cara memanfaatkannya. Kita hanya membeli tanpa argumen yang jelas, karena hanya menuruti hawa nafsu. Dan ketika kita mencari suatu dari perkara dunia yang sebenarnya tidak kita perlukan, tidak kita butuhkan, itu adalah hukuman bagi kita, dikarenakan kita telah menuruti hawa nafsu. Maka langkah kebaikan dan sederhana yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi starting point kita dan turning point kita menjadi small steps of goodness. Langkah kecil dari kebaikan adalah dengan cara kita melawan hawa nafsu yang sebelumnya kita turuti dia, sebelumnya kita beri ruang dia, sebelumnya kita beri pergerakan dia, sebelumnya kita beri panggung bagi dia. Maka mulai saat ini tidak ada kata ruang bagi hawa nafsu. Sehingga yang menjadi patokannya ketika di bulan Ramadan adalah bagaimana agar kita berpatokan kepada target, bukan kepada semangat. Berpatokan kepada target, bukan kepada semangat. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau kita berpatokan kepada semangat, ibadah kita hanya berpatokan kepada semangat, yang mau beribadah ketika semangat saja, yang mau memaksakan diri untuk mentilawah Quran dengan semangatnya saja, yang mau hadir kajian karena semangatnya saja, yang mau belajar ilmu agama karena semangatnya saja, bukan atas dasar target, bukan atas dasar keinginan kuat bahwa ini adalah kewajiban bagi dirinya, maka mereka akan cepat futur, mereka akan mudah goyah, mereka akan mudah untuk lalai dan lupa. Oleh karenanya, patoknya kepada target, bukan kepada semangat. Dan ketika kita berpatokan kepada semangat, itulah awal mula dari kita mentaati hawa nafsu. Sehingga ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam satu riwayat beliau tidak tidur sebelum target tilawah Qur'annya terpenuhi di hari tersebut. Jadi kalau lagi di satu malam tidak mendapati dirinya sempat baca Quran seharian, maka beliau menunda tidurnya untuk baca Quran dulu, untuk khatamin target bacaan Quran dulu. Dan demikian para salaf saleh. Mereka strict terhadap diri mereka sehingga kalau kita lihat di antara mereka di luar Ramadan itu rata-rata amalan para salaf saleh itu mereka setiap 7 hari khatam.
7 hari. Ada emang sebulan sekali khatam, tapi umumnya 7 hari khatam. Dan mereka melakukan ini semua tentu setelah taufik dari Allah Ta'ala. Dan mereka memaksakan diri mereka untuk mencapai target. Dan ketika sudah mencapai target, jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan dalam artian jangan jangan going extra mile. Contoh, target kita 1 hari ada 1 juz. Lagi semangat, lagi semangat, lagi semangat, jangan ditambah 2 juz. Tetap 1 juz saja. Tapi semangat itu alihkan ke aktivitas lain. Karena kalau kita berlebihan di satu ini, pada saat sudah melebihi target, kita tambahkan, nanti di kemudian hari akan ada waswas syaitan, kamu nggak usah ngaji lagi hari ini. Kan kemarin sudah 2 juz. Harusnya kan kamu 1 juz saja kemarin. Dirapel. Jadi hari ini nggak usah ngaji. Akhirnya hari itu, besoknya kita kosong dari Quran. Itu waswas syaitan. Makanya Allah mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau beres mengerjakan satu kebaikan, lakukan kebaikan yang lain. Ya. Sebagaimana ungkapan, eh, jangan taruh satu bola, jangan taruh bola-bola kita di di satu keranjang kan gitu ya. Tapi taruh di berbagai macam keranjang. Sama seperti diversifikasi dalam hal eh, investasi. Begitu pula ada hal yang bernama diversifikasi kita dari dalam beramal soleh. Makanya kita Allah jadikan banyak sekali amal soleh. Ada amal berupa sedekah, ada amal berupa berwalidain, ada amal berupa sholat malam, ada amal berupa puasa sunnah, ada amal berupa eh, mengajarkan ilmu agama, ada amal berupa talabul ilmi, jadi belajar ilmu agama. Banyak amal-amalan. Pada dasarnya Allah sengaja variasikan amalan karena kadar kemampuan manusia beragam. Rubbama yuftah lahu shalah wa lam yuftah lahu sadaqah. Ada orang yang dibukakan pintu kebaikan amal solehnya dalam perkara solat, tapi tidak dibukakan pintu kebaikan dalam perkara sedekah. Wa rubbama yuftah lahu sadaqah wa lam yuftah lahu birrul walidain. Ada orang yang dibuka pintu sedekah tapi belum dibukakan pintu birrul walidain. Jadi masing-masing bermain di kotaknya masing-masing. Kulun ya'malu ala syakilati. Setiap orang bermain di kotaknya masing-masing dan setiap orang juga bermain sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Maka habit yang pertama yang harus kita ubah adalah kita tidak lagi menuruti hawa nafsu, tapi fokusnya kepada target dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah. Karena jiwa kita terlalu banyak. Kemarin-kemarin kita kita turuti hawa nafsu kita. Sekedar coba kita paksakan jiwa kita untuk tidak menuruti hawa nafsu. Karena memang hawa nafsu ketika dituruti, dia akan meminta tambahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yusuf, "Inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi." Sesungguhnya jiwa itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Para ulama mengatakan bahwa hawa nafsu itu Allah gunakan kata ammarah dari kata dari huruf amara. Amara itu artinya menyuruh. Ketika Allah menggunakan amir artinya yang menyuruh. Ketika Allah menggunakan kata ammarah, yakni dengan wazan fa'al, ini menunjukkan bahwa repetisi, ada repetisi dari penyuruhannya. Artinya jiwa itu selalu dan sering menyuruh kepada keburukan. Makanya jiwa terbagi menjadi 3. Ada jiwa yang tenang, yaitu nafsul mutmainnah. Ada jiwa yang mencela pelakunya ketika pelakunya menyuruh, ketika pelakunya melakukan keburukan, dia mencela, dia gelisah. Itu nafsul lawamah. Dan yang ketiga adalah nafs lamarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Dan kalau kita taati hawa nafsu kita, maka pada dasarnya kita telah memberi ruang dan menyebabkan dia berkuasa atas diri kita. Makanya mengapa kita terlalu berlindung setiap kali kita zikir pagi petang kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki atau wa syaraki. Aku berlindung dari diriku sendiri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan diriku. Maksudnya kejahatan apa? Kejahatan hawa nafsu. Kejahatan diri sendiri adalah kejahatan hawa nafsu. Maka kebaikan kecil lagi-lagi di hari-hari ini adalah memerangi hawa nafsu kita dan menjadikan kita mengetahui siapa musuh terbesar di kita setelah syaitan adalah hawa nafsu kita. Maka kita tidak boleh menurutinya sebagaimana ungkapan para ulama bahwa nafsu katifli, jiwa itu seperti anak bayi. Kalau kita turuti kemauan dia, kalau kita turuti segala macam keinginan dia, maka dia akan meminta terus-terusan. Tapi kalau kita sapih dia, dia tidak akan
tidak akan nangis lagi. Makanya kita tahu anak kecil pada saat sudah usia harus disapih, itu berat sekali bagi seorang ibu untuk melepaskannya. Karena anaknya nangis, tantrum. Tapi setelah dilepas, akhirnya sudah normal lagi keadaannya. Tapi kalau nggak dilepas, itu menyusui akan sampai usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan menyebabkan stunting. Jadi salah satu penyebab stunting anak, gara-gara dia menyusui, gara-gara dia apa, mengkonsumsi ASI lebih daripada 2 tahun. Itu penyebab stunting. Ya, maka Islam membatasi susu itu hanya batas 2 tahun. 2 tahun hijriah tentunya ya, patokannya. Dan ternyata eh, di dalam agama kita, anak jiwa itu dianalogin seperti menyapih anak. Ya. Awal-awal memang kita berat ketika memaksakan jangan diturutin hawa nafsu, jangan diturutin keinginan. Dan kita harus tahu cara membedakan yang betul-betul kebutuhan kita sama ini hawa nafsu. Ya. Ya. Biasanya kalau itu adalah kebutuhan, kita bisa berpikir secara rasional dan kita biasanya diawali dengan istikharah. Jadi dalam perkara-perkara sederhana harusnya kita sudah biasakan istikharah. Sudah biasakan istikharah. Bukan dalam perkara-perkara besar seperti pernikahan saja, tapi juga dalam perkara-perkara kecil yang sederhana harus biasakan istikharah. Mau pergi atau tidak, mau beli atau tidak, mau jalan atau tidak, mau ikut atau tidak, itu tuh perkara-perkara yang sebetulnya krusial dalam kehidupan kita. Yang kita ini pengen selalu dibimbing oleh Allah. Bagaimana agar setiap aktivitas kita diawasi dan dibimbing oleh Allah. Diawasi sudah pasti diawasi, tapi dibimbing belum semua. Tidak semua aktivitas kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Hanya mereka saja yang meminta terus pertolongan kepada Allah, hanya saja mereka yang diberi taufik oleh Allah akan dibimbing terus oleh Allah. Maka dengan cara mengandalkannya di dalam segala keputusan kita. Sehingga yang pertama tadi adalah kita harus terbiasa untuk mulai mendidik diri jiwa kita untuk tidak mentaati dan menuruti hawa nafsu. Yang kedua, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mulai membiasakan kontinuitas dalam beramal. Kita tahu hadirin Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara repetisi. Ada hal-hal yang sederhana yang kita lakukan kecil, tapi repetisi kita lakukannya. Dan ternyata kita bisa. Ternyata Allah mampukan kita. Mungkin sebelumnya kita sering lalai dalam sholat malam. Ternyata kita bisa. Setiap hari sholat malam. Setiap hari sholat malam bisa ternyata. Kemarin-kemarin sebelum Ramadan, jarang-jarang sholat malamnya. Atau sholat witir saja mungkin jarang sekali. Sholat witir saja, yang padahal cuma bisa dilakukan sebelum tidur. Tapi sekarang sebagian kita bisa melakukannya. Yang kemarin-kemarin ketika haid, ya sudah. Tidak ada ibadah yang dilakukan. Sekarang ketika haid saja, bisa tilawah tanpa memegang mushaf, bisa tilawah di handphonenya, bisa dengar ceramah. Seolah-olah seperti kemarin itu kita ketika haid sama sekali nggak bisa ngelakuin apa-apa. Padahal orang haid masih bisa beribadah. Dia masih bisa tetap bangun sahur, masih bisa berdoa di waktu-waktu mustajab, masih bisa ikut membantu agar mendapatkan pahala puasa dengan menyiapkan makanan berbuka. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Dan bahkan tidak puasanya dia adalah ibadah. Tidak sholatnya wanita haid dan tidak puasanya wanita haid adalah ibadah. Karena ibadah bukan tentang menjalankan perintah saja, tapi ibadah juga tentang meninggalkan larangan. Dan ternyata wanita haid berpahala karena tidak puasanya dan berpahala karena tidak sholatnya. Karena tidak sholat dan tidak puasanya adalah bagian daripada meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berpahala. Bahkan tidak itikafnya wanita haid bagian dari berpahala juga. Jadi agama kita itu agama yang membuat semua penganutnya bahagia. Bagaimana tidak? Semua orang berpotensi bahagia. Berpotensi bahagia dengan keadaannya masing-masing selama dia mengetahui ilmunya. Dan memang yang membuat kita bahagia itulah ilmu. Oleh karenanya dari setiap masalah, yang memperkeruh setiap masalah itu pada dasarnya bukan masalah. Yang memperrunyam masalah sebenarnya bukan masalah. Tapi hati kita dalam respon masalah itu yang menjadi problemnya. Kalau hati kita kalut, akan semakin kalut juga masalahnya. Tapi ada masalah-masalah besar, besar masalahnya. Tapi dihadapi dengan hati tenang, dihadapi dengan hati qalbun salim. Maka kita lihat ternyata sebagian dari dari para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, mendapati musibah-musibah besar dalam kehidupannya. Nabi Ibrahim
hampir terbakar hidup-hidup. Nabi Ismail hampir tergorok lehernya. Nabi Musa hampir tenggelam dengan lautan di Laut Merah. Nabi SAW dilemparkan kepada lehernya kotoran unta. Nabi Ayub pedihnya merasakan belasan tahun dirinya mendapati lepra dari tubuhnya. Kulitnya yang mulia selama belasan tahun terkena musibah. Ini musibah-musibah besar. Tapi mereka tahu cara menghadapinya sehingga mereka adalah orang paling bahagia. Demikian semua cabang keilmuan, semua cabang dan problematika kehidupan akan mudah dan terasa ringan bila kita tahu ilmunya, bila kita tahu guideline-nya, bila kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Akan mudah dan terasa ringan. Tapi dengan orang yang gak punya ilmu, sekecil apapun masalah yang dia hadapi, dia akan gegabah, dia akan kelimpungan, dia akan kebingungan. Gimana cara mengatasi? Karena gak punya ilmu. Maka ilmu ini menjadi pembeda antara orang yang menginginkan kebahagiaan dengan orang yang tidak tahu bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Semua itu dipenuhi dengan ilmu. Maka di bulan Ramadan, poin keduanya adalah kita bisa tahu bagaimana caranya memulai kontinuitas dalam beramal, memulai konsistensi kita dalam beramal. Yang hadirin Allah Subhanahu wa taala, patokan amal kita diterima, patokan ibadah di Ramadan kita diterima, bukan dilihat dari kita istiqomah di 10 malam terakhir, bukan. Bukan dilihat dari 10 malam terakhir ini kita fokus di masjid, bukan. Itu belum terlihat. Apakah ibadah kita diterima belum terlihat di Ramadan. Ibadah Ramadan kita diterima tidak terlihat saat Ramadan, tapi terlihat di Syawal. Di tanggal 1 Syawal terlihat. Di tanggal 2 Syawal terlihat. Di tanggal 3 Syawal terus. Selama bulan Syawal, selama bulan Zulqa'dah, selama bulan Hijjah terlihat. Ramadan kita terima atau tidak. Karena para ulama mengatakan patokan amal diterima adalah ketika kita continue dalam beramal. Patokan sholat malam Ramadan terima adalah kita sholat malam lagi di bulan Syawal. Patokan sedekah di bulan Ramadan terima adalah kita sedekah lagi di bulan Syawal. Patokan tilawah Quran kita terima, kita tilawah lagi di bulan Syawal. Patokan sholat malam-malam kita diterima di bulan Ramadan adalah kita sholat malam lagi di bulan Syawal. Sebagaimana ungkapan para ulama, min alamati qabuli ta'ah at-ta'atu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amalan adalah beramal lagi setelahnya. Maka untuk mengukur diri kita, kita diterima tidak atau tidak Ramadan kita, dengan lihat bagaimana semangat kita nanti di bulan Syawal. Iya, betul, semangatnya tidak akan sama seperti Ramadan. Tapi apakah kita betul-betul meninggalkan semuanya? Ingat hadirin, Tuhan kita bukan hanya di Ramadan. Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan kita sembah juga di bulan Syawal. Tuhan yang kita ibadahi dan kita berdoa kepadanya di bulan Ramadan adalah Tuhan yang kita ibadahi dan kita berdoa kepadanya juga di bulan Syawal. Sama Tuhan, yang tidak berubah dan tidak berbeda. Maka mintalah taufik agar jangan sampai kita meninggalkan seluruh amal yang kita kerjakan dalam Ramadan. Kemudian ditinggalkan, qiyamul mulai ditinggalkan, sedekah ditinggalkan, tilawah ditinggalkan. Maka tetap harus maintain keimanan. Karena mempertahankan lebih sulit dibandingkan menggapai. Dan kita tahu suasananya akan beda, beda. Suasana di bulan Syawal, syaitan sudah lagi dilepas, sudah dilepas lagi. Pintu surga tidak lagi dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka sudah lagi tidak ditutup seluas-luasnya atau sesempit-sempitnya. Sekarang keadaannya berbeda lagi di bulan Syawal. Maka untuk bisa mendapatkan kemuliaan, kenikmatan saat kita bisa beramal secara maksimal di bulan Ramadan adalah kita bisa memaintain kontinuitas kita dalam beramal. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, langkah kecil yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita meninggalkan dosa-dosa dan habit-habit yang buruk sebelum Ramadan, yang tidak kita kerjakan lagi pasca Ramadan. Karena yang membuat diri kita, kalau kita lihat, mengapa bulan Ramadan terkesan berkah waktunya? Kita bisa melakukan banyak hal, produktivitas kita meningkat. Padahal kalau dilihat, mungkin secara nalar kita nggak ada, energi kita tidak seoptimal ketika kita tidak berpuasa. Itulah memang
Kemenangan itu tidak lahir dari sekedar makan dan minum. Itulah mengapa peperangan itu adanya di bulan Ramadan rata-rata. Fatuh Makkah terjadi di Ramadan, Perang Badar terjadi di Ramadan, penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad di bulan Ramadan, bahkan penaklukan Al-Quds oleh Salahuddin Al-Ayyubi di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia pun terjadi di bulan Ramadan. Ini menjadi pertanda bahwa kekuatan tidak datang sekedar dari makan dan minum. Bahkan bukan datang dari makan dan minum. Kekuatan itu datang dari takwa. Kemenangan itu datang dari takwa. Dari takwa. Maka seseorang yang yakin bahwa kemenangan sangat dekat, dia yakin firman Allah Azza wa Jalla ketika para rasul orang-orang beriman hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Kapan kemenangan itu datang? Lanjutkan saja ayatnya. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa kemenangan Allah itu amatlah dekat. Kemenangan amat dekat bagi mereka yang berjuang di 10 malam terakhir ini. Kemenangan amat dekat bagi mereka yang sapu bersih di 10 malam terakhir ini. Kemenangan sangat dekat bagi mereka yang habis-habisan dan totalitas menghabiskan waktunya di Ramadan karena tahu bahwa kemenangan hanya diraih bagi mereka yang maksimal di dalam beramal. Kalau kita lihat orang yang ujian, orang ujian, pada dasarnya kemenangan ini bukan ketika melihat hasil rapor-raportnya. Kemenangan adalah ketika dia bisa proses ujian itu semua dengan jujur, nggak nyontek, dia nggak buka lembar kunci jawaban, dia betul-betul jujur, dia nggak ah, dia nggak khianat. Itulah kemenangan sejati. Maka ketahuilah pada saat seorang guru menguji menguji murid-muridnya ketika ujian, yang lebih penting untuk menjadi perhatian bagi guru itu sebenarnya adalah kejujuran murid dalam mengerjakan, bukan sekedar nilai yang besar. Karena kalau nilai besar hasil dari nyontek, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Begitu pula kita, dan Allah memiliki analogi yang lebih tinggi daripada ini. Walillahi mathalul a'la. Tapi perumpamaan sederhananya adalah, begitu pula Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita lembar ujian. Bila kita tidak jujur dalam mengerjakannya, kita bukan orang-orang yang menang. Bila kita tidak all out untuk belajar, untuk maksimalkan waktu-waktu kita dalam mempelajari apa yang menjadi kisi-kisi dari ujiannya. Karena kisi-kisi ujian sudah Allah terangkan di Quran. Kisi-kisi ujian sudah Allah terangkan di lisannya Rasulullah SAW, di sunnah Nabi SAW. Kisi-kisinya telah Allah jelaskan di perbuatannya para sahabat. Kisi-kisi telah Allah jelaskan. Tinggal kita mau mengambil atau tidak. Maka kebiasaan-kebiasaan buruk lagi-lagi dari Allah Subhanahu wa taala di bulan sebelum Ramadan itu menjadi perhatian besar bagi kita, meninggalkan pasca Ramadan. Dan hal-hal sederhana yang bisa kita kerjakan, benar, boleh di mute yang bocor. Sesederhana kita bisa memaksimalkan diri untuk tidak terlalu banyak interaksi di sosial media. Kita tahu semua habit yang paling buruk yang mungkin kita kerjakan sebelum kita masuk bulan Ramadan adalah habisnya waktu kita untuk scrolling di sosial media. Ternyata di bulan Ramadan kita bisa. 10 malam terakhir kita hanya maksimal di dalam dalam beribadah, sedikit menyedikitkan interaksi kita dengan handphone, dan kita tahu penyebab banyak distraksi kita terjadi dikarenakan handphone. Handphone yang kita tahu bahwa banyak menyita waktu kita, dan ternyata bisa kita alihkan dengan Quran. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang perlu dilakukan berikutnya adalah kita bisa untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ini yang keempat adalah langkah step kecil sederhana yang dilakukan di bulan Ramadan adalah kita bisa mengajak orang kepada kebaikan. Kita tahu betapa banyak ladang-ladang pahala amal selama bulan Ramadan yang tercipta. Banyak orang-orang yang share kebaikan-kebaikan yang bisa kita ikut sertakan diri kita, dan ternyata kita bisa ikut sekedar men-share info kajian, sekedar men-share info beramal untuk infak sedekah, sudah sekedar men-share poster-poster keutamaan malam Lailatul Qadar, itu bagian daripada pahala
mengajak kepada kebaikan, dan kita bisa mendapatkan pahala semisal sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi pahala sedikit, di copy paste betul-betul pahalanya. Dan pahala daripada mengajarkan kebaikan inilah yang menjadikan para sahabat tidak bisa tertandingi. Jadi kalau ditanya mengapa Ustadz, Rasulullah SAW sempat mengatakan bahwa kalau kita sedekah satu atau dua gunung Uhud emas yang isinya adalah emas, semua kita sedekahkan, tidak akan pernah setara amal kita dengan amalan sahabat meskipun setengah mudnya saja kalau mereka sedekah. Sebagaimana kata Nabi SAW, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, law anfaqtum mithla Uhudin dhahaban, ma balagha muda ahadihim walau nasifa." Seandainya kalian berinfak dari satu gunung Uhud emas, seandainya gunung Uhud itu semuanya adalah emas dan kalian sedekah dengan satu gunung Uhud itu tingginya 200 sampai 300 meter, kemudian lebarnya sekitar demikian, ya, dan dia memiliki panjang 7 sampai 8 kilometer. Bayangkan, gunung Uhud besar sekali. Dan ternyata kalau kita berinfak satu gunung Uhud dari emas, itu tidak akan bisa menandingi pahalanya para sahabat sekalipun, meskipun mereka hanya infak dengan satu mud saja. Kenapa? Betul, karena mereka dapat pahala dalalah. Oh, pahala dalalah apa? Pahala gara-gara nyuruh orang kepada kebaikan. Karena kita tahu hadis ini dari siapa? Kita lupakan sedekahnya kita, mereka dapat pahala. Karena kita tahu pahala sedekah, kita tahu keutamaan pahala sedekah dari siapa? Dari para sahabat. Karena transmisi keilmuan bukan dari Rasulullah langsung ke kita, tapi dari Rasulullah kepada sahabat, kepada tabiin, para atba'u tabiin sampai ke kita. Sehingga itulah mengapa orang hidup lebih dekat dengan Nabi SAW lebih dapat pahala dibandingkan kita. Dan lebih baik. Begitu kata Nabi SAW, zaman semakin dekat ke hari kiamat semakin buruk. Otomatis zaman semakin dekat ke Rasulullah SAW semakin baik, semakin baik. Sehingga kita bisa menjadikan kebaikan-kebaikan kecil dalam Ramadan ini sebagai langkah awal untuk sebanyak-banyaknya mengajak kebaikan. Kalau kita tidak bisa menjadi partisipasi dalam kebaikan, seminimal-minimalnya jangan menjadi partisipasi dalam kemungkaran. Kalau kita tidak bisa ikut serta dalam kebaikan, seminimal-minimalnya jangan sampai kita berpartisipasi dalam keburukan. Ya. Makanya kalau kita tidak, kalau kita apa namanya, tidak bisa ikut dalam kebaikan, minimal jangan menjadi hater kebaikan. Kan gitu ya. Makanya eh, kita tahu semua di antara amalan yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang bakhil, itu adalah mereka yang wayamuruna bil bukhl. Mereka yang menyuruh orang kepada kebakilan. Ustaz, bagaimana kok bisa ada orang menyuruh kepada kebakilan? Maksudnya adalah ketika dia nggak bisa melakukan amalan, dia nggak menyuruh orang untuk kebaikan juga. Dia nggak menyuruh orang untuk berbuat amal itu juga. Nah, itu yang dimaksud adalah mereka yang menyuruh kepada keburukan atau mereka yang tidak menyuruh orang kepada kebaikan. Makanya perlu mengatakan sekiranya ada contoh, ada flyer tentang infak sedekah untuk buka-buka puasa. Kalau kita nggak bisa transfer untuk isi, minimal kita share. Ini kita share. Jangan pernah limitasi kebaikan hanya dari amal-amalan yang besar saja. Seperti dasarnya amal-amal kecil sederhana itu bisa bernilai luar biasa. Dan kita tahu semua, ya, kisah bagaimana dahulu Abu Ayyub Sijistani, Abu Daud Sijistani, diriwayatkan dari dari Fathul Bari, ya, oleh Ibnu Hajar Asqalani, bahwa dulu beliau itu pernah 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 suatu ketika sedang naik perahu, kemudian beliau mendengarkan di ujung pantai itu ada orang yang bersin, maka beliau langsung ganti perahu dan sewa perahu untuk ke bibir pantai. Sewa perahu seharga 1 dirham. 1 dirham. 1 dirham itu kurang lebih kalau patokan sekarang kan, dirham itu adalah 1/10 dinar. Sehingga 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Berarti kurang lebih kalau 1 gram emas itu 1 gram emas itu adalah 1,7 juta, ya, 1,7 juta. Nah, kurang lebih eh, kalau 1/10-nya
itu kurang lebih sekitar 700.000, ya. Satu dirham, satu dirham itu. Nah, dia sewa 700.000 kapal perahu untuk sampai ke pinggir pantai, bibir pantai, dan dia mengucapkan yarhamukallah, ya. Kemudian si orang ini balas yahdikumullah wa yuslihu balakum, sebagaimana balasan ketika diyarhamukallah oleh orang yang bersin, ya, oleh orang yang mendengarkan bersin dan kita menjawab alhamdulillah. Dia balik lagi ke perahunya dengan perahu yang tadi disewanya, kemudian dia balik lagi ke perahu asalnya, dan ternyata teman-temannya kayak, ini orang ngapain? Ada orang bersin di pinggir pantai, dia sampai sewa perahu buat bilang yarhamukallah, karena dia nggak dengar orang bilang alhamdulillah. Orang ini bilang alhamdulillah, karena kalau sekedar dia bersin saja dia nggak bilang alhamdulillah, kita nggak boleh bilang yarhamukallah. Jadi syarat kita boleh bilang yarhamukallah itu kalau orang ini bilang alhamdulillah, dia bersin bilang alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak bilang alhamdulillah, kita nggak boleh bilang yarhamukallah, karena dibatasin, ya, dibatasin. Begitu pula nggak boleh dalam dalam sholat, nggak boleh. Kalau kita dengar orang lagi dalam sholat dibilang bersin dan alhamdulillah, kita nggak boleh jawab yarhamukallah, ya. Dan nggak perlu bilang alhamdulillah juga, karena pernah ada hadis, ya, dari Muawiyah. Muawiyah, ya, yang ditegur sama sebagian sahabat lainnya gara-gara demikian. Tapi setelah itu ditanya sama teman-teman, kamu ngapain? Orang lagi bersin di pinggir pantai, kamu datang ke dia dan kamu bilang yarhamukallah. Gara-gara kamu cuma dengar dia alhamdulillah bilang. Apa kata beliau? La'allaku yakunu mujab da'wah. Boleh jadi orang ini diijabah doanya. Boleh jadi orang ini dijabah doanya. Jadi karena tahu kalau dia ngucapin yarhamukallah, kan dia dapat balasan kan? Dapat balasan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dia pengen dapat dengar dari dia. Boleh jadi orang ini adalah orang yang soleh. Dan kalau orang soleh doanya bisa diijabah. Berpotensi besar diijabah. Maka dari situ para apa namanya? Akhirnya satu satu orang-orang yang di kapal tersebut itu mendengarkan kabar dari langit bahwa apa mendengarkan suara di langit bahwa Abu Daud Sijistani laqad ishtara, dia telah memberi jannah, dia telah membeli surga dengan satu dirham. Dia telah membeli surga dengan satu dirham. Tapi yang jelas, yang menjadi hikmahnya adalah bagaimana Abu Daud ini, Abu Daud tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan kita lihat rata-rata hampir setiap amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dari mereka para pendosa yang dulunya adalah pelacur, dahulunya adalah orang-orang yang tidak terpandang, termarginalkan, tapi ternyata mereka bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala karena melakukan kebaikan-kebaikan yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Pada dasarnya karena kebaikan ada itu untuk bukan untuk dipertentangkan. Sehingga kalau ada orang mengatakan percuma kamu berhijab kok tapi gibah, percuma si fulana ini pakai niqab tapi kok apa namanya? Tapi kok lisannya pedas. Tidak, nggak ada kata percuma. Nggak ada kata percuma. Kebaikan itu ada bukan untuk dipertentangkan. Yang yang mana kalau kita respon yang baik adalah semoga dengan hijabnya dia semakin menjadi berlebih bertakwa. Semoga dengan nikopnya itu menjadi kafarat bagi dia agar dosanya digugurkan oleh Allah Ta'ala. Yang kalau misalkan dia tidak bernikop, dia tidak berhijab, semakin buruk, dosanya semakin banyak kan itu, ya. Tapi minimal dia berhijab. Jadi nggak ada kata percuma dari kebaikan. Kebaikan itu ada bukan untuk dipertentangkan dan bukan untuk diremehkan. Karena kita tidak tahu dari amal mana kita dimasukkan ke dalam surga. Dan orang masuk surga pun bukan gara-gara amalan, tapi gara-gara rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amali." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga gara-gara amalnya. Wala anta ya Rasulullah, begitu pula engkau ya Rasulullah. Ya, begitu pula saya. Illa an yataghammadani Allah birahmatih, kecuali karena Allah meliputi rahmatnya kepadaku. Sehingga kita masuk surga bukan gara-gara amal kita, tapi gara-gara rahmat Allah. Yang mana rahmat Allah yang turun gara-gara amalan. Jadi rahmat Allah turun itu gara-gara kita beramal. Jadi tetap saja kita meraih surga itu, ya dengan beramal juga pada dasarnya. Tapi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga semata-mata bukan gara-gara amalan kita, karena amalan kita tidak mampu membayar surga, tidak bisa menjadi exchange-nya untuk bisa membayar surga, karena surga terlalu
mahal harganya untuk hanya dibayar dengan amalan yang kita yang rendahan, yang banyak tidak ikhlasnya, yang banyak cacatnya, yang banyak tidak sempurnanya, tidak dibalas. Makanya seandainya orang beribadah 80 tahun, full dia beribadah, harusnya surganya cuma 80 tahun doang. Tapi ternyata surganya selama-lamanya, abadan sarmadal abidin. Ya. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang poin berikutnya di antara small steps of goodness yang bisa kita kerjakan, ternyata kita bisa meniatkan segala macam kebaikan di sekitar kita untuk kita jadikan sebagai amal ibadah. Yang mana tidur kita bisa jadi bernilai pahala karena nanti malam mau qiyamul lail, tidur siang ya. Eh apa namanya? Zikir yang kita lakukan ya untuk menunggu antrian, untuk menunggu aktivitas dari aktivitas satu ke aktivitas lain, itu bagian daripada pahala yang besar. Maka niat penentu amalan sekaligus niat adalah bagian daripada cara kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Makanya yang menjadikan, kalau kita lihat, yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq mendahului kita dari segi amalannya, yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Lau wuzina imanu Abu Bakrin bi iman la razah bihim." Seandainya iman Abu Bakar timbang dengan iman seluruh umat Rasulullah SAW, maka iman Abu Bakar akan lebih tinggi dibandingkan iman seluruh umat Nabi SAW. La razah bihim. Ternyata yang menyebabkan itu bukan gara-gara banyaknya puasanya, banyaknya salatnya, banyaknya hajinya, banyaknya umrohnya. Abu Bakar Siddiq masuk Islam usia 38 tahun. Usia keislamannya hanya 25 tahun. Ya, sekitar 25 tahun itu. Karena wafat di usia 63 tahun. Sama seperti usia Nabi SAW. Berarti usia keislamannya hanya 25 tahun. Lihat, banyak di antara kita usia keislamannya lebih daripada 25 tahun. Dan ternyata apa yang mendahului Abu Bakar dibanding kita semua adalah amalan hati. Niat dalam beramal. Itulah penentu. Itulah kompasnya. Itulah pemandunya. Itulah nakodanya. Hati. Maka jangan lupakan setiap kali kita makan, minum, tidur, istirahat, bahkan reply chat WA saja. Ya. Saya sering katakan, amal pahala di Lailatul Qadar itu tidak terbatas hanya pada itikaf dan sholat malam. Ya betul, sebaik-baik amalan dilakukan di Lailatul Qadar adalah itikaf, sholat malam, membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kemudian berzikir, berbanyak sedekah dan di malam itu. Tapi tidak terbatas pada itu. Bahkan saya katakan orang yang malam itu dia reply chat WA dengan emoticon senyum, kemudian dia berharap orang ini senang dengan reply chat dia untuk meniatkan memasukkan kebahagiaan kepada hati orang beriman. Dia dapat pahala jadi 1000 bulan. Karena memang tidak dibatasi amal solehnya. Ya meskipun para ulama mengatakan sebaik-baiknya adalah yang lail bagi mereka yang bisa dan bagi mereka yang memang punya kesempatan untuk itu. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kami katakan bahwa amal orang beragam, maka kita meniatkan ihtisab. Makanya pernah ada seorang yang bertanya kepada Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Wahai Syekh, apa yang membuat engkau itu setiap aktivitasnya itu disibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Dan dia ngeladenin. Orang yang chat WA itu dibales. Ya. Beliau nggak nggak let reply kayak saya. Afwan ya, kalau saya agak let reply. Telat balas WA-nya. Nah, kalau beliau itu cenderung cepet lah dalam tanda kutip kalau ada orang nanya langsung dibalas langsung jawab gitu. Apa kata beliau? Apa yang buat beliau itu senang kayak gitu? Tapi ihtisab, berharap pahala. Jadi yang buat enteng kita menjalani kehidupan itu ihtisab pada ini kunci kehidupan. Yang buat kita enteng dan happy menjalani berbagai macam ujian adalah ihtisab. Itu berharap pahala. Kalau ada orang WA kita, kita balas dengan sopan, kita balas dengan ramah, kita balas dengan fast respon. Itu pada dasarnya apa? Kita bisa niatin ihtisab. Kita pengen dapat pahala dari balas chat WA-nya ini. Itu sekedar chat WA. Belum lagi kebaikan-kebaikan lain. Ya. Eh, maka niatkan segala macam itu dengan ihtisab. Dan kita belajar bahwa Ramadan adalah bulan ihtisab. Maka sangat kental sekali kita dengar man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Semua dengan ihtisab. Karena memang syarat untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan adalah dengan ihtisab. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, hadirat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kecil yang kita bisa lakukan adalah ternyata kita bisa banyak berdoa di hari-hari ini.
kita bisa banyak berdoa. Karena memang bulan Ramadan 24 jamnya adalah bulan yang penuh dengan kesempatan untuk berdoa. Bahkan ketika kita berpuasa sehari ini, kita bisa berdoa pun diijabah oleh Allah Ta'ala. Kapan saja waktunya. Dakwah, saim, doanya orang berpuasa nggak ditolak. Dia bisa kapan sih berdoa. Dan itu juga berlaku bagi puasa sunnah hadirin. Jadi puasa sunnah juga termasuk kalau berdoa ketika puasa itu dijabah. Dan menjelang berbuka lebih-lebih lagi. Ternyata kita bisa berlama-lama dalam berdoa. Kita bisa mengangkat tangan selama itu ternyata. Bisa. Hadirin. Dan ini kebaikan kecil yang harus kita pertahankan lagi. Dan pada dasarnya, dari semua yang saya sampaikan, tidak ada kebaikan yang kecil pada dasarnya. Semua besar dari Allah Ta'ala. Mila yang besarkan adalah keikhlasan. Sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Mubarak, Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amalan kecil, besar gara-gara niatnya. Betapa banyak amalan besar, kecil gara-gara niatnya. Demikian mungkin dapat kami sampaikan pada kajian sederhana ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan saya kembalikan kepada moderator Mas Alvin. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Sungguh sebuah langkah-langkah kecil yang menjadi sebuah tantangan kita untuk bisa membuatnya besar setelah Ramadan ini ya. Insya Allah. Alhamdulillah Ustaz telah menyampaikan poin-poin langkah-langkah yang telah kita lakukan di Ramadan dan dapat kita lanjutkan. Dan insya Allah kita masih memiliki waktu dan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan ya sister semua untuk bisa mengajukan via kolom chat. Baik, kita akan coba sampaikan kepada Ustadz insya Allah. Baik, insya Allah kita akan coba bacakan beberapa. Baik, silakan pada sister semua untuk pertanyaan bisa diajukan via kolom chat yang telah disediakan. Baik Ustaz, sambil menantikan pertanyaan dari Kia Sister, ini ada sebuah isu besar berulang Ustaz ya. Tadi saya sudah sempat menyinggung terkait tanda diterimanya amal ibadah Ramadan adalah saat di Syawal. Dan tentunya jadi sebuah pertanyaan tentang istiqomah Ustaz ya. Mungkin buat kita laki-laki mungkin krusial pertama itu adalah mungkin sholat subuh di hari pertama saat ya saat Syawal. Apakah terlambat apa tidak nih? Dan juga ibu-ibu yang lain saat. Mungkin ada tips-tips Ustaz, Masya Allah untuk pertanyaan klasik namun sangat penting ini Ustaz. Silakan. Barakallahu fiikum. Ini bagus sekali pertanyaannya. Betul ya. Em, Pada dasarnya Ramadan diterima. Tanda-tandanya adalah dengan lihat bagaimana kondisi kita di hari raya. Kondisi kita di hari raya seperti apa. Dan kondisi hari raya tentunya adalah awalnya adalah sholat subuh. Bagaimana sholat subuh kita. Yang kemarin-kemarin kita bisa untuk bahkan sudah berada di masjid bagi laki-laki kalau ada laki-laki. Berada di masjid sebelum bahkan adzan subuh. Habis sahur mungkin ke masjid langsung. Dia bisa juga sholat sunnahnya dia tinggal. Apakah betul-betul Allah berikan taufik kepada kita untuk melanjutkan lagi. Dan juga yang paling lebih pentingnya lagi adalah juga bagaimana kita bisa menjaga pandangan di hari raya. Dan menjaga pandangan bukan hanya bagi laki-laki saja, bagi perempuan juga wajib menjaga pandangan. Di hari raya semua orang berpenampilan baik-baik, semua orang ingin tampil menawan, semua orang menggunakan pakaian terbaiknya, maka itulah menjadi ujian, titik ujian bagi kita. Jangan sampai kita buat dosa di awal yang sebelumnya sudah kita jaga 30 hari lamanya, 29 hari lamanya. Dengan melihat wajah non mahram tanpa ada uzur, kemudian kita bersentuhan tangan. Nah, ini pastikan ini adalah dosa yang kita buat di hari tersebut. Ya. Makanya hadirin Allah Subhanahu wa taala minta tolong pada Allah. Ya tolong. Ini kuncinya adalah isti'anah billah. Demi Allah kita tidak akan bisa menolak tangan orang yang kayak gini tanpa pertolongan Allah. Nggak bisa. Kita nggak bisa bangun subuh tanpa pertolongan Allah. Nggak bisa. Kita nggak bisa untuk menjaga pandangan tanpa Allah. Jadi mulai dari awal itu ya Allah jaga pandangan saya Allah hari ini ya Allah. Ya Allah jaga mata saya hari ini ya Allah. Ya Allah jaga tangan saya jangan sampai itu yang haram ya Allah. Itu minta sama Allah. Ya. Dan para salafus soleh itu seserius itu memang ketika minta sama Allah itu. Maka saya pernah dengar seorang ustadz mengatakan dalam konteks kalau para salafus soleh itu mereka mereka minta kepada Allah itu minta sendal kalau putus, minta garam kalau habis. Harusnya kita ini kalau lagi ke mall pun itu pun minta parkiran hadirin. Ini ya Allah, saya lagi butuh parkiran ya Allah. Di P2 udah penuh, di P3 lah nyari.
Itu sampai dalam parkirannya minta harus ya Allah, minta tolong ya Allah di parkiran. Sederhana itu hadirin. Itu ketergantungan kita kepada Allah. Dan kita bisa punya potensi berdoa sebanyak-banyak. Dan termasuk dalam hal ini, maka cara Allah menjaga seorang hamba adalah dengan diberi taufiknya dia dalam meminta. Diberi sinyal dia untuk minta kepada Allah. Itu tanda Allah diberi taufik. Jadi step awal, cara pertama, langkah awal Allah berikan kebaikan seorang hamba adalah diberi kesadaran dia untuk meminta kepada Allah. Jadi kalau dia udah nggak merasa nggak butuh, dia udah nggak dia udah nyalakan diri, itu tanda Allah berpaling dari dia. Jadi sederhana itu. Maka teruslah isti'anah billah, kan kita tidak mampu untuk melakukan ketaatan tanpa pertolongan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Masya Allah, syukur Ustadz atas jawabannya. Dan kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Mohon izin Ustadz. Nah, terkait tadi Ustadz, Masya Allah, ujian untuk berjabat tangan dengan non-mahram Ustadz. Ini ada pertanyaan menarik dari Kias Yesra. Apakah boleh bersalaman dengan saudara yang bukan mahram tapi menggunakan sarung tangan Ustadz? Ya, jawabannya tetap tidak boleh ya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, sarung tangan sebenarnya sebagai langkah preventif supaya orang nggak kayak gini. Dia yang menghap. Ya. Tapi bukan berarti kita udah sarung tangan, oh sentuhan. Enggak. Bukan masalah di situ. Ini bukan masalah sentuh dengan kulit. Ya, bukan masalah itu saja. Bahkan bisa, Adrin. Bukankah bisa, kalau kita pikirkan, bukankah bisa orang tersyahwat meskipun menggunakan kain? Bisa gak? Bisa sangat tersyahwat. Bisa. Ya. Maka bukan berarti ada udur kalau misalkan ini. Iya betul itu wudhunya jadi nggak batal. Betul wudhunya jadi nggak batal. Tapi bukan sekadar itu saja yang kita yang kita harapkan. Maka tetap saja pakai sarung tangan itu sebagai cover tambahan, sebagai orang tahu bukti bahwa oh ini berarti dia dia menjaga batasan. Tapi bukan berarti boleh kita bersentuhan. Sehingga tetap saja tidak boleh kita bersentuhan karena sabda Nabi SAW kan la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seseorang dengan jarum besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya berarti apa namanya? Apa namanya? Hal demikian tidak diperbolehkan ya. Baik dengan sarung tangan maupun tidak dengan sarung tangan. Karena dengan sarung tangan dengan batasan pun masih berpotensi untuk tersyahwatkan. Ya betul tidak membatalkan mulut tapi tetap saja dia berpotensi syahwat dan itulah yang dilarang dalam beragama Islam. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya nampaknya menjadi pertanyaan terakhir karena selain akan ada kuis Ustadz sehubungan dengan waktu asar sudah makin mendekat. Ada sebuah kabar gembira dan juga keresahan Ustadz dari Kias Yisrael Kemua yang Masya Allah ini dengan Ummu Sifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz, keluarga dan tim Takia. Izin bertanya Ustadz, di bulan Ramadan ini Anda diberikan nikmat melahirkan Ustadz, mendapatkan anak Alhamdulillah. Dan otomatis Anda tidak bisa mengikuti puasa Ramadan tahun ini, kecuali hanya beberapa hari di awal saja. Apakah dengan Anda menjaga, merawat bayi tersebut, menjadikan hal tersebut sebagai salah satu wasilah mungkin menggantikan amalan-amalan puasa dan sholat Anda yang tertinggal Ustaz atau bagaimana Ustaz terkait keresahan dari umat ya Ustaz, mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Bagus sekali pertanyaan ini. Bagus betul ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah betul bukan hanya sekedar sholat, puasa, bukan hanya sekedar zikir, tapi mengurus anak juga ibadah. Apalagi kalau istri, mengurus suami juga ibadah, ya. Eh, bahkan bahkan ngobrol dengan senyuman, kemudian menjadi sebaik-baik servisnya, kemudian kita gendong anak, kita kita ganti popoknya, kita mandikan, kita susukan, dan semua kegiatan itu ibadah semua, itu ibadah. Kalau kita niatkan sebagai ibadah, lagi-lagi kalau kita niatkan sebagai ibadah, tadi itisab punya, itisab. Dan eh, seseorang ketika sedang haid, apa ketika pasca melahirkan, berarti kan dia kategori nifas, berarti dia nggak berpuasa dan juga nggak sholat gitu kan. Tapi tetap saja dia nantinya perlu untuk mengkodok puasanya, tapi tidak perlu mengkodok sholatnya. Jadi setelah dia suci dari nifasnya, maka dia punya kewajiban untuk mengkodok puasanya gitu ya. Ketika memang Allah mampukan dan insya Allah mampu pada dasarnya. eh, Makanya mengapa para wanita wanita yang memiliki uzur hamil dan menyusui itu defaultnya harus kodok dulu. Kalau nggak mampu kodok baru fidyah kan gitu ya. Sehingga defaultnya adalah kodok karena dia bukan yang yang seperti lansia atau seperti orang yang sudah sakit menahun yang tidak diharapkan kesembuhannya,
yang mana tidak memiliki potensi lagi untuk puasa. Kalau wanita yang sedang hamil dan menyusui masih berpotensi untuk bisa berpuasa lagi karena ada suatu kondisi di mana dia nantinya nggak hamil dan nggak menyusui gitu, sehingga dia bisa untuk mengqadha puasanya dengan mencicilnya. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha juga membayar qadha puasanya ketika di bulan Sya'ban ya. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu juga bahwa bahwa orang yang dalam keadaan teruzur ya untuk tidak bisa beramal soleh gara-gara uzurnya ya, itu seperti seorang musafir yang dia nggak bisa sholat apa, dia lebih utama qashar dan jamak dibandingkan dia itmam. Kemudian mereka yang sakit juga tidak bisa sempurna sholatnya, tapi mereka tetap bisa mendapatkan pahala yang sama sebagaimana dia sehat gitu, sama dia sehat dan mukim gitu, karena emang itulah kebiasaan dia. Jadi kalau kebiasaan kita sebelum kita melahirkan, kebiasaan sebelum ada udzur ini adalah kebaikan-kebaikan dan ketaatan, maka ketika dalam kondisi terudzur, itu kebaikan tetap mengalir di berjalan. Itu baiknya agama kita, baiknya Islam, baiknya Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kita justru tetap diberikan pahala yang sama dengan kondisi yang sudah berbeda. Ya, selama kita menjalankan dalam ketaatan juga. Tapi yang jelas, eh, apa ini adalah sebuah ibadah yang berpahala besar, merawat dan membesarkan anak, ya. Apalagi nantinya bila anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, mendoakan orang tuanya, kemudian juga nantinya dirinya ikhlas dalam mendidik anaknya, dirinya betul-betul ingin mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala dari pendidikan kepada anaknya, bahkan setiap kali pandangannya, setiap kali ucapannya, setiap kali aktivitas yang lakukan bersama anak itu bisa menjadi nilai pahala yang besar dari Allah Ta'ala kalau dia meniatkan itu sebagai sebuah pahala. Maka perbanyaklah ihtisab dari aktivitas kita bersama anak-anak kita dalam segala macam kegiatan kita bersama mereka, karena itu boleh jadi menjadi salah satu penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala dan kita dipertemukan dengan mereka nanti di surganya, sebagaimana Allah katakan dalam surah Tur ayat 21, orang-orang beriman dan diikuti oleh orang beriman setelahnya akan dimasukkan ke dalam surga yang selevel tanpa dikurangi surganya sedikit pun. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukur Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik Ustaz, nampaknya kita memiliki waktu 2-3 menit tersisa. Insya Allah, mungkin untuk kuis kita akan alihkan ya nanti dengan lomba mencatat dan meresume kajian Ustaz. Insya Allah nanti. Dan mungkin Ustaz di akhir sesi ini, barangkali ada ikhtitam atau simpulan Ustaz terkait materi kita, silakan Ustaz. Ya, teman-teman yang bertahu Subhanahu wa taala, to wrap up pada kesempatan kali ini, semua tadi list tentang langkah-langkah kecil kebaikan yang bisa kita lakukan sehari-hari ini menjadi poin besar bagi kita bahwa sebetulnya kita bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan after Ramadan. Dan itulah cara mengukur amal kita diterima atau tidak di bulan Ramadan, dengan kontinuitas yang kita kerjakan, sekaligus habit-habit yang baru yang bisa kita kerjakan, dengan terus minta taufik kepada Allah, dengan meminta ilmu yang bermanfaat, dengan menjadikan diri kita berpasrah sepenuhnya kepadanya dan menyadarkan diri kita kepadanya karena kita tidak memiliki kekuatan sedikit pun atas diri kita, dan sekaligus juga tetap memaksakan diri kita untuk berada di atas kebaikan meskipun kita tertatih dengan berbagai macam keadaan yang tidak ideal hari-hari ini, dan diri kita pun pada dasarnya sering mengalami kita ideal dalam kehidupan, karena Allah desain kehidupan untuk tidak sempurna, untuk menguji batas kejujuran kita di dalam beribadah di segala macam kondisi. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Semoga Allah mudahkan untuk mendapatkan akhir Ramadan yang dipenuhi dengan minyak kasturi, khitamu misk, yang akhirnya adalah wangi-wangian, akhirnya adalah happy ending, akhirnya adalah good endings. Meskipun kita banyak lalai dengan bad beginnings, tapi semoga akhirnya adalah akhir yang sempurna dengan kebaikan yang sempurna. Ya, semoga Allah beri taufik kepada semuanya hingga menyebut Idul Fitri sebagai hari kemenangan kita, bukan sekedar hari berhari raya, tapi hari kemenangan dari segala macam perbuatan dosa dan kesalahan. Demikian yang telah kami sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan syukran wa jazakallahu khairan pada guru kita Al-Ustaz Abdurrahman Zahir Hafidhullahu Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan kita semua. Masya Allah, demikian kajian kita, kajian online Muslimah Ramadan di bersama dengan Takia pada kesempatan kali ini, dan bukan kajian terakhir dari kajian Takia ini. Dan insya Allah kisah semua, jangan lupa perjuangan kita belum usai. Masih ada beberapa hari, jam, dan detik yang tersisa. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa terus beramal soleh hingga akhir. Dan Masya Allah kita belum finish teman-teman semua. Kita akan terus berjuang, beramal soleh, dan meraih kebahagiaan
di hari kemenangan nanti, insya Allah Ta'ala semoga berikan kemudahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Takia, tim Takia, kemudian juga Safar Mulia dan juga di Hija. Dan jangan lupa teman-teman semua, bagi yang akan ingin berjumpa mungkin kopdar bersama dengan Takia, insya Allah Takia akan hadir di acara Sinergi Raudah di Menara 165 TBC Matupang, Jakarta Selatan pada 26 April 2026, dan insya Allah juga di Ice BSD di acara Half Din Series, insya Allah. Baik, semoga memudahkan kita semua untuk bisa bertemu. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan pada kita semua. Dan mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa penutup hadis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya Alvin Rahmani untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.